Oke, sudah muncul? Udah ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja, karena ini lumayan juga slide-nya banyak bahasannya, tapi semoga nanti teman-teman bisa ikutin ya. Oke, bismillah. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang investment. Ya, jadi nanti apa saja yang teman-teman nanti akan pelajari di sini, itu kaitannya tentang apa itu yang dimaksud dengan debt investment, kemudian nanti juga akan ada pengklasifikasian dari instrumen keuangan itu sendiri, ada debt investment dan juga equity investment. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada debt investment apa aja? Pengukurannya menggunakan amortized cost atau fair value, kemudian ada equity investment, nanti ada yang misalnya kepemilikannya kurang dari 20% atau 20% sampai 50%, kemudian lebih dari 50% yang nanti ini, kalau untuk ini sih biasanya kaitannya sama konsolidasi ya, itu di advance nanti belajarnya. Oke, kemudian ini other. Semoga nanti bisa semua, tapi kalau enggak nanti sampai mana kita selesai aja. Oke, baik. Sebenarnya di sini kan ada di chapter 17 ya untuk yang investment ini. Nah, ini sebenarnya erat kaitannya sama bond payable juga. Karena kalau misalnya di bond payable itu situasinya adalah misalnya nih ya, perusahaan itu butuh uang ya nggak? Ketika dia butuh uang sehingga dia perlu berhutang nih untuk bisa dengan menerbitkan bond payable misalnya. Atau misalnya kalau di chapter 17 ini investment ini lebih kepada perusahaan yang punya kelebihan cash. Jadi dia punya kelebihan cash untuk bisa membeli saham, mungkin yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, atau mungkin nanti dia juga bisa membeli bond payable yang dikeluarkan oleh perusahaan lain juga. Jadi dalam hal ini di chapter 17 ini berbicara tentang investment, perusahaan yang mempunyai excess cash, kelebihan cash. Nah, cash-nya yang berlebih ini nanti dia akan investasikan dengan membeli instrumen keuangan, ya. Nah, nanti di sini sebenarnya agak berkaitan ya sudut pandangnya dengan yang misalnya bond payable tadi. Kalau tadi kan kita lebih kepada kalau chapter 17 berarti si perusahaan ini dia membeli saham kayak gitu kan. Nah, berarti kalau dalam hal ini nanti kalau misalnya perusahaan itu dia akan mendapatkan apa ya pendapatan begitu kan nantinya. Nah, di sini kaitannya di financial asset ini sebenarnya cuma semacam penjelasan. Jadi financial asset itu ada cash, kemudian equity investment ya. Nah, equity investment baik itu ordinary atau preference, kemudian ada contractual right yang ada bond sama loan juga. Nah, pengklasifikasiannya itu ada dua pengukurannya. Pertama dengan amortized cost dan juga fair value. Tapi itu tergantung sama situasinya nantinya. Kita lihat di chapter dia. Oke. Nah, sebelumnya, berarti secara garis besar nih kita bisa mengklasifikasikan investasi itu ada dua instrumennya, debt investment dan equity investment. Ada dua ya, berarti ya. Nah, biasanya perusahaan ini bisa investasi misalnya pada dua jenis instrumen keuangan nih, baik itu yang debt investment ataupun equity investment. Ada beberapa juga, saya rasa di sini slide-nya ada yang beda sama ya. Jadi ada beberapa motivasi kenapa perusahaan ini mau berinvestasi. Kira-kira apa? Kenapa dia mau? Perusahaan berniat untuk investasi misalnya. Apa yang motivasinya? Ada yang mau share nggak? Dividennya tinggi. Meraih keuntungan, Bu, pastinya. Ya, kayak keuntungan. Lebih ringkasnya lagi dia pengen dapat return kan, ya nggak? Ya, return yang besar. Return yang tinggi. Pertumbuhan Kemudian perusahaannya bagus. Kemudian apalagi kira-kira selain mendapatkan dividen atau mungkin return yang tinggi, apalagi kira-kira? Bisa mengamankan pembiayaannya dia. Ini misalnya ya, kalau misalnya ada situasi di mana misalnya antara Nissan dan Mitsubishi nih misalnya. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang punya spare part yang kalau misalnya mereka itu nanti misalnya Mitsubishi ini dikuasai oleh Nissan, nah itu kan ada misalnya ada sharing platform atau mungkin sharing apa ya spare part gitu kan ya. Jadi kalau misalnya si perusahaan ini butuh, jadi dia nggak nyari keluar, dia sudah ada di situ karena kan udah invest di situ, karena dia udah saling memiliki saham. Jadi itu otomatis akan memperlancar operasional dari perusahaannya gitu kan. Jadi itu situasinya. Jadi tadi sudah dibahas pengukurannya ada dua garis besar ya, amortized cost dan juga fair value. Jadi di sini kemudian lanjut lagi sebentar. Nah, tapi untuk mengukur yang mana yang mau pakai amortized cost, yang mana yang mau pakai fair value, nah itu
ada lagi pengukurannya. Oke. Mana kriteria? Kriteria di sini ya. Jadi ada 2 kriteria lagi nih yang diberdasarkan oleh IFRS. Pertama yaitu berkaitan dengan bisnis model dari perusahaannya itu sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan karakteristik dari cash flow-nya. Bentar ya, saya lihat contohnya biar teman-teman ini bisa melihat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dulu dari yang poin kedua nih. Jadi dari investasi apa yang perlu kita analisa, bagaimana karakteristik arus kas dari si perusahaan itu kita perlu lihat dulu. Nah, pertama yang diketahui dalam kaitannya cash flow karakteristik ini adalah apakah pola arus kasnya itu bisa ditentukan dari awal. Nah, misalnya ya saya lihat di sini misalnya ada biasanya pola arus kas itu yang bisa ditentukan dari awal, ada yang tidak bisa ditentukan dari awal. Nah, kira-kira apa? Misalnya antara debt dan equity, yang mana yang bisa ditentukan atau dipastikan dari awal arus kasnya? Yang udah pasti jelas nih, ketika misalnya sudah ada instrumen keuangan itu kita gunakan, kita udah tahu, kebayang gitu arus kasnya. Antara debt dan equity deh, yang mana? Saham atau yang debt, gimana? Coba bayangin kalau Yang misalnya debt lah kayaknya. Debt, Bu. Kenapa? Yang debt lah kayaknya. Ya, kenapa Reta? Kalau saham tuh kan belum arus kas itu kayak mana, Bu ya? Nggak pasti gitu, Bu. Ya. Oke, tadi siapa lagi? Satu lagi Aulia ya? Siapa tadi yang mau komen? Siapa? Oh, Areta ya? Ya. Oke, yang lain ada pendapat? Berarti kita sepakat yang mana nih? Yang arus kasnya bisa diprediksi? Debt, Bu. Yang enggak. Nah, jadi pada obligasi ini misalnya ya, itu kenapa bisa ditentukan dari awal? Karena dia udah jelas kapan bayar utang, kapan misalnya bayar bunga, gitu kan? Kemudian udah jelas juga nih kapan pengembalian pokoknya berapa, kemudian bunganya berapa, bayarnya kapan. Jadi cash flow-nya itu bisa kita gambarkan dari awal. Tapi kalau misalnya equity, ketika kita misalnya berinvestasi di saham, itu kita nggak tahu kita dapat dividen nggak, ya nggak? Kita nggak bisa menggambarkan besarnya berapa, itu nggak bisa dipastikan kan? Iya. Jumlahnya itu nggak bisa dipastikan. Jadi kita nggak bisa memprediksi atau arus kas kita itu tidak bisa dipastikan dari awal. Gitu. Nah, dalam hal ini yang hanya bisa diukur dengan menggunakan amortized cost itu adalah investasi yang pola arus kasnya itu bisa dipastikan dari awal. Kalau bisa, saya bisa nggak ya pakai whiteboard di sini ya? So, ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi misalnya di sini, jadi ada 2. Tadi apa aja yang bisa dipastikan dari awal, pola arus kasnya, kemudian satu lagi yang tidak bisa dipastikan dari awal. Nah, yang bisa dipastikan dari awal ini tadi contohnya apa? Ada debt, gitu kan. Nah, debt ini kenapa dipastikan dari awal? Karena udah jelas nih bunganya berapa, pengembalian pokoknya udah jelas berapa, gitu. Nah, maka investasi yang bisa diukur nanti itu dengan menggunakan amortized cost, karena investasinya itu bisa dipastikan dari awal arus kasnya. Nah, kalau equity itu tidak bisa diukur dengan amortized cost, karena dia tidak memenuhi syarat nih untuk arus kas yang bisa diidentifikasi dari awal. Jadi maksudnya di sini measurement yang digunakan itu berdasarkan 2 kriteria. Itu pertama, yang kedua kita lihat yang kedua dulu berdasarkan dengan karakteristik cash flow-nya. Berarti kalau misalnya tadi dia dikategorikan sebagai yang bisa ditentukan dari awal cash flow-nya, alurnya itu berarti dia bisa menggunakan amortized cost, itu kan? Jadi kalau misalnya equity misalnya tidak bisa diprediksi dari awal itu tidak memenuhi syarat kan, karena dia tidak bisa arus kasnya kita identifikasi dari awal. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah oke, mau sampai sini. Nah, kemudian kedua itu kaitannya sama Jadi bagaimana pola? Jadi pertama itu tadi kan arus kasnya. Kemudian pola dari bisnis model nih dia bilang. Nah, polanya ini misalnya apakah itu investasinya jangka panjang atau misalnya investasinya jangka pendek gitu. Nah, kalau misalnya dia polanya investasi jangka panjang, itu contohnya dia bisa memang memang mendapatkan investasi sesuai dengan arus kas yang kontraktual dan tidak diniatkan untuk dijual dalam jangka pendek.
Jadi maksudnya apa tadi, kalau dia pola bisnisnya untuk jangka panjang, berarti dia tidak ada niat untuk menjual dalam jangka waktu pendek, gitu kan? Nah, kalau dalam hal ini yang tidak diniatkan untuk dijual dalam jangka waktu pendek, gitu kan? Jadi maksudnya dia memang investasi jangka panjang nih, dia nggak niat berjual. Nah, itu bisa menggunakan pengukuran amortized cost. Jadi apa aja yang bisa amortized cost? Kalau arus kasnya bisa diprediksi, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya dia itu yang kedua apa, pola pengelolaan keuangannya kalau jangka panjang itu bisa menggunakan amortized cost. Nah, bagaimana dengan yang investasi jangka pendek? Kalau misalnya investasi jangka pendek ini contohnya dia itu berkaitan juga, misalnya nanti ada contohnya, nanti ada lebih detailnya lagi di sini, teman-teman akan lihat ya contohnya. Jadi yang investasi jangka pendek berarti dia itu diperdagangkan gitu. Jadi ketika misalnya dia punya instrumen keuangan tapi itu aktif diperdagangkan, nah itu berarti dia ada niat kan untuk dijual, ya enggak? Kalau misalnya kondisi pasar menguntungkan, ya udah dijual lagi berarti. Nah, itu menggunakan fair value. Okay? Jadi itu yang kaitannya sama pola yang dua ini. Jadi measurement basis ini maksudnya adalah apa yang bisa digunakan dasar dari penghitungan, misalnya yang mana yang menggunakan amortized cost atau yang mana yang menggunakan fair value. Oke, jadi ini adalah ini measurement basis tadi ya. Nah, untuk equity investment katanya itu generally coded, jadi biasanya umumnya itu dicatat atau dilaporkan menggunakan fair value, ya. Tapi kalau untuk debt itu sendiri ada dua, nih teman-teman bisa lihat. Jadi kalau di debt itu ada dua, pertama yang amortized cost, ada yang fair value juga. Nah, kalau yang di debt ini nanti masuknya itu kriterianya kepada held for collection, kemudian yang menggunakan, berarti kalau ini dia apa nih? Menggunakan amortized cost, tadi dia kenapa nih? Kenapa dia memiliki kriteria ini? Yang JAK tadi. Nah, bisa diprediksi, Bu. Iya. Bunganya bisa Diprediksi harus kasnya, Bu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan, tidak memenuhi syarat business model test, saya bilang. Kalau tadi kan yang jangka panjang yang mana? Yang menggunakan amortized cost, gitu kan? Tapi kalau yang jangka pendek itu menggunakan fair value. Jadi makanya yang ini not helpful collection ini bisa jadi dia kategorinya nanti masuk kepada yang selling, misalnya kan. Jadi dia memang niatnya itu memang untuk diperdagangkan dari awal, kayak gitu ya. Nah, investasi yang berkaitan dengan equity ini itu biasanya itu kaitannya sama saham biasa, ya, bukan pada saham preference, karena saham biasa ini yang nanti mencerminkan kepemilikan dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya saham preference kan, misalnya dia udah punya saham biasa nih, habis itu ditawarkan. Jadi untuk saham preference itu biasanya tidak diberitahukan gitu ya secara umum kayak gitu. Jadi kayak kita udah punya dulu yang biasa, itu baru nanti lingkungan internal misalnya diketahui ada saham preference yang mungkin bisa di-acquire kayak gitu kan. Nah, jadi ini ya untuk yang, berarti harus ingat dulu nih, teman-teman harus ingat dulu yang mana yang masuk ke amortize, yang mana yang masuk fair value. Nah, jadi kalau tadi kan udah jelas ya, kalau yang jangka pendek berarti niatnya itu berarti tergantung niatnya nih. Kalau menurut saya ya, jadi simpelnya itu tergantung niatnya. Misalnya kalau niatnya untuk jangka panjang, berarti dia tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan dalam, ya bisa jadi ada juga tipenya nanti yang dia misalnya jangka panjang, tapi kalau misalnya ada pasar menguntungkan dia jual. Tapi kalau yang tipenya memang jangka pendek ini yang memang niatnya itu memang buat diperjualbelikan gitu, si investmentnya sendiri. Itu kan jadi dia aktif diperdagangkan atau ada niat lagi untuk dijual. Apalagi kalau misalnya kondisi pasarnya menguntungkan. Nah, berarti investasi saham di sini itu dia mau nggak mau dia fair value ya. Jadi dia ada kemungkinan tadi yang misalnya kalau jangka panjang itu dicatat, kalau misalnya investasi tadi kaitannya sama jangka panjang amortize, kemudian jangka pendek itu fair value. Ya, kemudian lanjut ke berikutnya. Jadi ini adalah yang debt investment. Kita masuk dulu ke debt investment. Jadi tadi ada dua kan tipenya, ada debt dan equity. Tapi kita akan masuk ke yang debt investment terlebih dahulu. Nah, debt investment ini characterized. Jadi dia itu mempunyai contractual payment. Nah, maksudnya di sini adalah tanggal spesifik atas pembayaran. Jadi ada tanggal spesifik atas pembayaran berapa prinsipal atau pokoknya, kemudian juga bagaimana bunganya nanti di situ kan. Nah, jadi tadi debt investment ada dua ya nggak? Ada amortized cost dikelola dengan Fair value. Ya, dan juga fair value.
Nah, namun secara lebih detail lagi kategorinya debt investment ini dibagi lagi menjadi 3. Jadi ada yang namanya held for collection, kemudian held for collection and selling, kemudian ada trading. Nah, jadi untuk pengklasifikasiannya, untuk held for collection ini itu dikategorikan sebagai jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang dia tadi gimana nih mengukurnya dengan menggunakan apa? Amortize Dengan amortize cost. Ya. Nah, kemudian kalau yang jangka pendek berarti dengan fair value tadi ya. Fair value. Nah, untuk yang held for collection ini, jadi pengelolaannya itu berfokus untuk bisa mendapatkan investasi. Jadi dia memang niatnya itu menyimpan kelebihan uang yang dia punya, gitu kan, untuk mendapatkan bunga secara periodik, gitu. Tujuannya yang held for collection ini. Jadi pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan pengembalian pokok juga, kemudian juga ada bunga kan yang harus dia terima. Nah itu nanti adalah makanya dikategorikan sebagai jangka panjang dan menggunakan amortized cost. Nah untuk yang held for collection and selling itu jangka pendek, dia diukurnya dengan menggunakan apa tadi di sini? Fair value. Kenapa? Fair value. Karena memang dia didagangkan. Karena kalau dijual tuh kan dia jangka pendek. Untuk dagang. Matikan suaranya. Tadi jual sewaktu-waktu, Bu. Ya, gimana? Maaf, Bu. Ya, di silent dulu. Mute. Nah, berarti help ya, benar. Makasih Nabila dan teman-teman yang lain. Jadi help for collection and selling ini dia itu niatnya memang investasi pada untuk mendapatkan keuntungan kan, atau pendapatan berupa bunga nanti misalnya sewaktu-waktu. Kalau misalnya pasar menguntungkan dia bisa jual kembali gitu kan. Jadi niatnya dari awal itu memang untuk menjual gitu. Kalau misalnya trading ini ketiga ya. Jadi trading ini jangka pendek, tapi bedanya dengan yang held for collection and selling ini jangkanya itu sangat pendek gitu. Sehingga kalau misalnya investasinya itu dia aktif diperjualbelikan. Jadi kayak memang dia fokusnya kepada trading, kayak misalnya ada yang main saham nggak di sini atau main apa. Jadi kayak misalnya lihat ada perubahan langsung dia jual lagi gitu. Terus habis itu dia jadi memang aktif untuk diperjualbelikan gitu. Kalau misalnya dia punya instrumen keuangan yang dia punya gitu. Jadi memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia juga ingin mendapatkan margin harga dalam jangka pendek. Jangka waktu yang sangat singkat. Nah, misalnya kita investasi saham nih, terus kita mau jual, ya. Kalau misalnya di tipe yang held for collection and selling, itu dia kalau misalnya bagus, ya dan nanti dijual. Tapi dia nggak terlalu aktif untuk ngikutin perkembangannya, perbedaan saham tadi. Tapi kalau misalnya trading, itu dia memang aktif diperjualbelikan gitu. Jadi kalau memang dia gunanya dia memang niatnya dari awal mau dapat untung atau diperjualbelikan, jadi marginnya juga dia dapat lebih cepat dalam jangka waktu pendek kan. Nah, kemudian untuk fair value, jadi tadi kan dia di sini ya held for collection ini kan yang fair value. Jadi penghitungan untuk mengukur fair value dalam held for collection selling ini atau bisa disebut juga HFSC ya, AFCS ya. Ini dia nanti masuknya ke other comprehensive income atau equity. Kayaknya ada di slide berikutnya. Ya. Nah, ini sebenarnya ini juga saya tadi lihatnya di buku juga. Jadi di slide ini ada yang misalnya nggak tercover semua. Nanti saya akan kasih slide. Teman-teman punya e-book nggak? Yang dari ada nggak e-booknya? Intermediate. Ada, Bu. Oh, ada ya? Ada buku. Nah, jadi nanti teman-teman lihat juga buku e-booknya untuk jadi panduan juga ya. Nah, sebenarnya untuk pencatatannya ketiga-tiganya itu relatif sama, cuma bedanya kalau misalnya ada penyesuaian. Jadi ada penyesuaian nih terhadap harga pasar di akhir tahun, nanti itu akan lihat ya. Jadi ini udah ingat ya, udah khatam ya, maksudnya yang mana yang amortized cost, yang mana fair value, udah kebayang belum semuanya? Ada yang bingung? Karena ini benar-benar basic untuk nanti teman-teman bisa melakukan penghitungan atau mungkin valuation nanti di berikutnya. Gimana sampai sini? Jadi ada tipenya, ada apa aja tadi untuk yang debt investment ini?
Out for Ada collection. help for Ada collection, Help for collection collection, and selling, Help help for ada for trading. selling sama trading. Nah, help collection-nya berarti yang jangka panjang kan. Kalau yang collection for selling ini dia jangka pendek, tapi dia masih bisa ada kemungkinan untuk dijual lagi. Misalnya kan, kalau trading dia memang aktif diperjualbelikan. Jadi memang jangka waktunya mungkin sangat pendek sekali gitu kan. Lebih ya pendek, tapi lebih pendek lagi dari yang help for collection and selling itu. Oke, coba kita lihat. Jadi ini ya, kalau ini ya kesimpulannya ya. Ini akan lihat jadi nanti untuk unrealized ini untuk tidak diakui, tapi kalau yang untuk yang ini kita akui sebagai other comprehensive income. Jadi OCI ini adalah other comprehensive income dan itu masuk ke dalam equity nantinya. Kalau ini ya kemudian yang trading itu penyesuaiannya nanti fair value-nya masuknya ke income. Oke. Coba siap dulu ya, kita lihat contohnya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya yang tadi ya, untuk yang help for collection itu dicatat pada cost dan tidak ada penyesuaian. Tapi kalau misalnya yang ada disesuaikan dengan other comprehensive income, itu harganya disesuaikan nanti di akhir tahun sama harga pasar, gitu kan? Nah, ini tadi ya. Nah, jadi udah jelas ya kalau HFC berarti kita niatnya pegang dari awal nih investasi jangka panjang nih, kemudian catatannya amortize ya. Kemudian kalau dalam buku ini sebenarnya edisi 3 ya. Ini saya nggak tahu slide-nya edisi 3. Jadi dia memang lebih mendekati ke aturan yang ada di standar akuntansi. Jadi pengklasifikasiannya itu sebenarnya tidak sembarangan. Jadi ada beberapa juga saya pernah ngajar gitu ditanya apakah bisa misalnya help for collection kemudian nanti dia mau jual gitu. Bisa nggak kira-kira? Dia awalnya udah setting nih help for collection. Bisa nggak kira-kira kalau misalnya dia mau jual atau dia mengubah gitu? Bisa? Tiba-tiba dia mau jual nih. Bisa, Bisa, Bu. Bisa sih sebenarnya. Bisa sih, Bu. Nah, jadi itu namanya ya benar. Itu namanya reklasifikasi. Disesuaikan. Ya, reclassification namanya. Itu namanya reklasifikasi. Jadi misalnya pengklasifikasiannya diatur itu ada aturannya juga, tapi juga nggak sembarang bisa mereklasifikasi gitu. Jadi perusahaan juga tidak yang tadinya dia udah niatnya mau jangka panjang terus tiba-tiba berubah, itu bisa dinamakan dengan reklasifikasi. Tapi ada aturannya juga bagaimana untuk mereklasifikasi, misalnya harus dijelaskan dalam notes, kemudian nanti juga kalau misalnya terjadi reklasifikasi secara sering gitu ya, itu juga tentunya ada aturan juga nanti yang mengikat apa yang sebenarnya harus perusahaan lakukan dalam mencatat investment. Jadi nggak mudah sebenarnya untuk melakukan reklasifikasi. Kalau misalnya ditanya bisa ya bisa, tapi tidak mudah, tidak segampang itu gitu dia tiba-tiba berubah. Nah, kalau misalnya yang mana dia mau pilih jangka panjang atau pilih jangka pendek, itu sebenarnya ya tergantung dari pihak perusahaan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai akuntan nih, kita ya nanya dulu ke manajernya, maunya ini kita investnya yang jangka panjang atau jangka pendek nih. Nah kalau misalnya dia bilang di manajer keuangan, ya udah niatnya memang jangka panjang, berarti kita masukkan ke kategori yang mana untuk yang pencatatannya gitu kan. Oke. Nah untuk yang equity tadi di sini ya. Ya. Jadi sebenarnya nanti untuk yang equity investment itu hanya kan satu pilihan nih cuma ada fair value. Tapi sebenarnya dalam prakteknya nanti untuk equity investment itu ada lagi namanya equity method. Teman-teman udah belajar equity method ya. Jadi tapi bukan amortized cost ya yang menjadi kategorinya, tapi nanti akan lebih detail lagi sebenarnya bisa menggunakan valuation approach-nya dengan equity method. Oke. Untuk yang reklasifikasi ini nanti kalau misalnya kita bicara itu teman-teman nanti akan belajar agak ke bawah lagi, dia nanti kaitannya sama transfer between categories. Jadi mengganti gitu kan kategori dari investment yang dia tentukan di awal. Kita lihat contoh yang ini. Si Robinson, purchase membeli Robinson dia membeli 100.000 ya bond dengan 8% bond of Evermaster Corporation. Jadi dengan harga dia berapa? Bayarnya 92.278. Bond ini ada diskon ya, at discount rate. Kemudian jatuh temponya 1 Januari
Oke, bunga pasarnya di sini berapa? 2% ya. Interest is payable July 1, January 1. Kira-kira ketika misalnya dia melakukan investment, apa yang perlu dicatat oleh si Robinson ini tadi? Kalau dalam pihak si Robinson. Ya deh. Debt investment, ya Debt kan? investment. Iya. Investment. Terhadap kas. Pada Yes. cash. Oke, berarti Ya, Bu. sama ketika misalnya dia si Robinson. Tapi kira-kira ini kan dari Robinson side nih, ini sebenarnya nggak masuk dalam kaitan kita. Kalau dalam pihak si Evermaster lah, kita mau mencatat dari pencatatan si Evermaster Corporation. Kira-kira gimana dia mencatatnya pada situasi ini? Cash. 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 Investment. Cash pada debt investment, Bu. Pada interest revenue. Kira-kira apa ya? Debt investment atau Ingat tadi kaitannya yang chapter 17 ini sama yang nanti sebenarnya ini kaitannya sama chapter 14 yang tadi saya bahas di awal. Jadi itu sebenarnya kebalikan dari yang nanti teman-teman akan pelajari yang chapter 14 ada nggak teman-teman pelajari yang kira-kira belum ya? Itu kebalikan dari itu, pure kebalikannya. Tapi ini kan kalau ini kan dari pihak yang invest gitu kan. Kira-kira kalau dari ini coba baca soalnya. Robinson Company purchase bla 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 bonds of Evermaster Corporation. Nah, si Robinson mencatat debt investment pada cash. Kalau yang di Evermaster dia catatnya gimana? Robinson paying kan 92.000 apa? ya, Bu. Cash. Cash. Ada interestnya nggak, Bu? Cash pada Investasi. Bond payable. Bond Jadi yang payable. chapter 14 iya ya. Oh iya ya. Nah itu, jadi kalau yang chapter 14 saya bilang itu kaitannya sama bond payable. Jadi semua kalau misalnya perusahaan butuh uang ya kan, jadi dia perlu menerbitkan kan ya enggak? Berarti dia terima. Kalau di CFM Master dia ngapain nih? Berarti dia menerima kan? Ada cash yang dia terima sebesar 92.278. Nah, tapi kalau ya kemudian di kreditnya adalah bond payable, ya kan? Nah, itu bedanya sama yang debt investment dengan bond payable dengan obligasi atau yang bond payable itu. Kalau misalnya ya dia mau invest berarti ada debt investmentnya di debit dan cash di kredit kan. Tapi itu untuk yang maksudnya itu buat gambaran buat teman-teman kira-kira kalau di Evermaster ini apa nih situasinya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai investor berarti itu ada apa yang diterima nanti kira-kira? Interest revenue. Bunga. Ada bunga. Pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga interest revenue. Karena nanti karena kita mau menjurnal interest revenue, maka kita perlu mempersiapkan yang namanya schedule of amortization dulu, ya kan? Nah, kan sudah diketahui 92.000 di carrying amount of bond-nya, ya kan? Kemudian coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, tadi interest revenue-nya jadi berapa? Nih, di sini ya, kan sini ada kalkulasinya nih. Kali 10% kan, dia juga per 1 Januari dia interest-nya payable-nya each July and January kan. Nah, makanya dia dikali sama 6/12 kan. Kekuatan nilainya interest revenue-nya di suara saya jelas? Halo? Jelas, Bu. Oh, saya jelas, Bu. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi ini yang interest revenue-nya. Nah, makanya dia wajib. Jadi perhatikan di sini apa saja yang ada di item ini. Jadi kalau di sini berarti apa saja yang perlu kita catat? Cash receive, ya kan? Cash receive, Kas investasi utang. Ya, Debt investment. Ya, bond discount amortization. Nah, diskon amortisasi. Ini dapatnya dari mana ini? Ini dapatnya dari mana? Selisih cash receive sama interest revenue. Ya. Nah, kemudian ini tinggal ditambahkan. Kan ditambah. Jadi, oh ya, satu lagi yang perlu diingat, tadi berkaitan dengan diskon, jadi nilainya itu nanti dia naik ya nggak? Carry amount. Iya. Nah, itu teman-teman juga harus ingat. Jadi nanti biar nggak salah untuk mengkalkulasikannya. Nah, ini kan kalau misalnya kita, tunggu dulu ya. Nah, ini yang, di sini nggak ada ya, jadi sebelumnya saya ada lihat slide, itu bagus banget. Ya, kalau misalnya dalam misalnya schedule amortisasi dari bond itu sendiri, misalnya kan ini kan
kalau misalnya kita mau lihat nih debt investment dan bond payable. Jadi biar teman-teman kebayang. Kalau ini kan yang debt investment. Berarti kalau yang di coba sih bisa nggak ya? Ini ya. Berarti kalau misalnya kalau dalam pihak kalau ini kan debt investment ya, tapi kalau untuk yang bond payable di sini itu adalah apa? Di sini isinya kan kalau ini kan cash receive nih kalau yang di debt investment. Kalau yang untuk bond payable itu di sini ada apa? Cash paid yang dibayarkan. Oh ya, cash paid. Nah, kemudian di sini ada apa dia? Kalau di sini dia berarti apa? Kalau di sini. Kalau untuk yang bond payable ya, yang warna biru. Ada Terus expand. Ya. Oke. Terus expand. Kemudian kalau di sini ada berarti discount amortize juga ya. Kemudian juga carry amount of bond-nya. Jadi ini buat si apa tadi ya, Evermaster kan. Nah, ini sebenarnya yang menggambarkan kaitannya antara si investment ini dengan bond payable. Jadi ini sebenarnya gambarannya aja. Kalau sekarang kita fokus ke yang debt investment. Ya, jadi perubahannya itu aja sih. Kalau yang bond ini mungkin saya nggak tahu ini mungkin karena harusnya yang bond payable. Teman-teman udah belajar bond payable belum ya? Belum ya? Udah belum? Belum. Ya, belum ya. Jadi sebenarnya dia kalau misalnya teman-teman udah menguasai itu tuh udah lebih gampang lagi. Oke, jadi itu perbedaannya. Kalau misalnya di bond payable berarti dia cash paid di sini kan, interest expense. Kalau dia debt investment berarti kita menerima di sini kan, ada interest revenue juga yang kita terima. Oke. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang tiduran kan? Bu, kalau misalnya yang Bu, yes. Kalau misalnya yang di bond discount amortization itu jadi premium, Bu. Nanti kita akan lihat juga. Ya, kalau premium berarti dia sebenarnya ini kebetulan saya juga tadi lihat itu juga. Kebetulan dia memang untuk di sini amortize tadi di diskon juga saya lihat. Jadi kalau di sini ya, kalau premium berarti dia nilainya gimana? Berarti 100.000 tuh yang di atas kali itu, Bu ya? Ya. Nanti akhirnya jadi 0 gitu, Bu? Ya. Itu kalau yang premium. Tapi saya tadi saya juga udah coba cari, baru ketemu yang diskon semua, nggak tahu nih di ilustrasi ini. Siapa tahu nanti di latihan kali ya. Saya coba nanti akan lihat. Oke? Thank you. Kasih, Bu. Ya. Kemudian lanjut, berarti di sini dia harus mencatat dulu semi-annual interest payment-nya. Ya kan dia nyatatnya per Juli dan per Januari, ya kan, per 6 bulan kan. Nah, berarti apa kira-kira nih dia mencatat di sini? Cash, debt investment terhadap interest, terhadap pendapatan bunga. Ya, cash. Berarti cash yang diterima 4.000, ya kan? Kemudian debt investment 614. Ya. Pendapatan bunga 4.614. Revenue-nya 4.614. Jadi ini yang perlu dicatat oleh si perusahaan pada first semi-annual interest payment-nya dia. Jadi dia menerima cash sebesar 4.000 gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang perlu lagi, dia perlu mencatat di akhir tahun kan. Apa yang perlu dicatat kira-kira? Piutang bunga 4.000. Ya, debt investment. Ya, interestnya dia. Ya, interestnya dia. Jadi bunga akrual yang dia terima nih, berarti kira-kira apa nih, baru 1 Januari, maka dia juga harus mencatat pengakuan atas bunga akrual tadi kan. Nah, ya, yang mana nih jurnalnya kira-kira apa? Piutang bunga 4.000. Debt investment 645 sama kreditnya pendapatan bunga interest revenue. Ya. Oke. Jadi 645 dari mana, Bu? Kenapa? Yang 645 itu dari mana, Bu? 46. Nih. Ini kan sebenarnya yang masih yang tadi ya, tapi diambil cuma atasnya doang. Nih. Nah, ini sebenarnya kan yang ini, tapi tadi diambil cuma atasnya aja. Jadi dia karena kan kita mau menghitung yang semi annual-nya aja kan yang per Juli. Nah, jadi 645 berarti dari mana di sini? Kan awalnya nih carry amount of bond-nya 92.000. Kemudian kita harus cari berarti apa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di sini adalah interest
Ya nggak? Berarti iya, berarti 92892 dikali 10% kali 6/12. Iya, kali 6/12. Iya, Bu. Baru paham, Bu. Oke, jadi ini masih potongan atasnya ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita mau mencatat accrued interest, berarti tadi apa? Interest receivable, ya. Debt investment. Apa dia interest receivable ya? Kenapa? Kenapa nggak cash gitu misalnya? Karena kan diterimanya nanti. Belum diterima, Bu. Ya, belum diterima kan. Yang lain gimana? Kebayang ya? Jadi, Iya, Bu. karena dia, kalau misal dia memang belum diterima gitu. Jadi kalau misalnya sudah dibayarkan, nanti apa kira-kira jurnalnya? Cash 4.000. Cash sama interest receivable. Ya. Ya, gitu kalau misalnya dia sudah dibayarkan. Oke, nah ini reporting of one investment at amortized cost. Jadi ini kalau misalnya kita pakai amortized cost, jadi yang teman-teman bisa lihat pengklasifikasiannya. Jadi kalau debt investment itu masuknya di sini ke long term, di statement of financial position ya. Kemudian ada interest receivable tadi kan yang muncul kan. Nah, itu kita catat di current asset. Kemudian di income statement-nya itu ada interest revenue. Ya, jadi ini ya per tanggal berapa, dia cuma yang semi annual tadi ya. Ini kan interest revenue-nya 4614 dan 4645. Oke. Nah, kenapa dia di the investment ini di sini tadi kenapa? Ya karena dia kategorinya sebagai investasi jangka panjang, ya kan? Maka dia akan di long term investment gitu. Oke. Nah, kalau interest receivable itu berarti ke current asset. Alright, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi apa aja yang sudah kita catat? Berarti pada saat dia apa aja tadi pertama? Kita transaksinya itu tadi apa aja? Pembelian gitu kan, kemudian penerimaan bunga, terus ada lagi amortisasi ya kan? Ya, sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Jadi tadi ada apa aja? Kita sudah melakukan pembelian, penerimaan bunga, kemudian sudah amortisasi juga sudah dicatatkan, kemudian langsung ke transaksi penjualan. Dia bilang, assume that Robinson Company sells its investment on November 1 at 99.3 per 4 plus accreditation. Jadi 99.3 per 4 ini 99, berapa nih? 75. 75 ya. Nah, jadi dia jualnya. Jadi misalnya dia jual nih dengan harga 99,75, oke, plus accrued interest. Nah, berarti yang pertama dia harus menjurnal apa? Amortisasi sampai tanggal penjualan. Teman-teman catat ya, ya pokoknya remind this. Yang pertama dia harus mengamortisasi sampai tanggal penjualan. Kemudian dihitung juga berapa jurnal penerimaan atas bunganya nanti. Kemudian nanti kalau misalnya ada jurnal penjualan, berarti akan muncul apa di situ? Kalau kita menjual, kita kemungkinan ada dapat apa gitu di situ? Kemungkinan ada? Cash, Bu. Sama akun payable. Iya. Ada untung. Debt investment. Apa tadi? Ada untung. Ada untung ya. Ada interest revenue bakal kita dapat. Ada gain or loss kan? Ya nggak? Kalau di penjualan otomatis ada gain or loss kan? Nah, cash pasti dapat juga. Tapi apakah akan selalu untung kan? Nggak kan? Jadi ada gain or loss yang akan muncul. Coba kita lihat. Berarti di sini, coba teman-teman lihat ya. Nah, di sini dia kan 1 November kan? Ya, Bu. Ini kan ini tanggal berapa nih? Ini 1 Juli, ya kan? Kemudian ini lanjut ke 18. Berarti perkiraannya itu November ini adanya di sekitar ini kan, ya nggak? Ya, Bu. Nah berarti kalau untuk kita mengetahui, berarti kita harus berapa bulan gitu yang sudah yang kita bisa masukkan di situ. Jadi 1 Juli dan 1 Januari itu diantaranya ada 1 November kan di sini. Nah maka untuk menghitungnya, untuk mengetahui berapa debt investment dan juga yang kita catat itu adalah dengan ini 783 kita kali dengan 4/6 dan itu hasilnya adalah 522. Oke. Jadi dia itu kan per 6 bulan tadi kan ya. Tapi kan dia nggak full nih.
sampai November. Jadi di November ini kan juga tanggal 1, berarti dia 4/6 kali 4/6 ya, sama dengan 522. Jadi ya, jadi di sini ini juga perlu teman-teman ingat juga bahwa tadi ya amortisasi diskon itu berarti nilainya bertambah, ya kan? Nah, jadi bon diskonnya itu makin lama dia makin mendekati ke nilai nominalnya dia. Jadi amortisasinya itu akan menambah terhadap nilai dari bonnya. Kemudian ini ya, jadi ini berarti dia perlu mencatat ketika ini ya merecord amortisasinya. Kita masih lanjut ya. Jadi ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui berapa tadi pencatatan untuk yang debt investment ketika dia mau dijual. Jadi tadi apa yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu dulu nih amortisasinya sampai dia dijual, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui carrying amount. Carrying amount dari nilai investasinya itu adalah coba di sini. Jadi selling price-nya itu adalah 99.750. Ini dapatnya dari mana tadi? Ini dapatnya dari mana? Jadi dia dijual, dia dikasih tahu tadi ya 99,75 tadi kan? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi situ ya. Jadi dia ya oke. Jadi dia selling price dari bondnya itu adalah jadi dia nilai nominal 100.000 ya nggak tadi? Ya, ya kan? Kemudian dikali dengan 99,75 ya kan dapatnya jadi 99.750. Nah, sedangkan nilai investasi kita tuh adalah 96.193. Jadi nilai investasi kita 96.193 tapi kita jual dengan harga 99.750 berarti kita ada untung di situ, ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi di situ kita ada untung, maka timbullah gain sebesar 3557. Ya, jadi 9750 dapatnya betul ya dari mana tadi ya? Nah, oke. Coba, berarti berapa cash yang kita terima sekarang? Cash-nya ini adalah 102. Ada yang tahu nggak dapatnya dari mana? Ditambah sama 99.750 tuh, Bu. Tambah sama 9 kita Price itu, Bu. itu tambah sama yang gainnya 35. nggak benar nggak tambah sama gain 35? Amortisasinya Sama? bunga yang diterima, amortisasi gain. Ya, berapa tadi yang dia terima? Berapa? Wait, di sini ada ya. Mana. Betul. Dia nilainya di situ adalah sebentar, yang dia nilainya di situ yang 2.667. Oke, wait. Ini tadi di sini ya. Oke. Jadi dia tadi ada apa yang berarti cash-nya itu adalah senilai yang dia terima. Sebentar saya lihat dulu. Berarti yang pertama kita catat dulu ini deh. Yang pertama kita catat dulu gain-nya itu adalah 95557. 35557 ya di kredit, ya kan? Kemudian ada debt investment sebesar ini ya. 96163. Coba saya lihat saya yang salah atau gimana ya? Bentar. 99. Oke. Nah, oh ya, tadi yang interest revenue udah kita catat belum ya? Jadi tadi ada tahapannya kan yang perlu kita catat. Pertama kan amortisasi nih, sampai dia dijual. Interest revenue-nya udah kita hitung belum tadi? Belum, ya? Bu. Oh iya, belum. Berapa kira-kira tuh? Kalau yang tadi kan 4/6 kali yang interest revenue-nya di berapa? Berarti tadi 4.000 dikali 4/6. Ya berapa? Iya. 2.667. Ya. Berarti, nah ini dia jawabannya ternyata di bawah ini. Jadi kita lupa ya. Jadi tadi ingat ya, berarti pertama kali ketika dia melakukan transaksi penjualan ini apa aja tadi harus diamortisasi sampai tanggal penjualan. Kemudian kita juga harus menjurnal penerimaan bunga. Jadi sebenarnya di sini tuh ada, jadi bentar ya. Jadi di sini itu kita juga harus mencatat penerimaan bunga ya. Jadi tadi saya ke skip yang itu.
Nah, itu adalah 4/6 dari 4.000 kan, 2667. Iya. Terus apa lagi? Dan investmentnya tadi kan kita kreditkan kan sebesar 96.193. 93. Nah, gain-nya itu 3557. Jadi yang ini cash ini 102 ini dapatnya dari mana? Dari Penjumlahan yang kredit. Penjual. Penjumlahan interest, Penjumlahan yang kredit investment sama gain-nya, Bu. penjumlahan berapa? Coba penjumlahan investment ini berapa? Selling price-nya, ya nggak? Ketika dia menjual tuh dia dapatnya 99.750 ya kan? Tambah berapa? Apalagi kira-kira yang dia Tambah sama interest revenue, Bu. Kenapa Nabila? Apa, Bu? Ya, ditambah sama interest revenue kan. Ketika dia menjual dia ada mendapatkan jadi untuk yang cash ini dia totalnya itu dapatnya dari selling price, kemudian kita tambah dengan interest revenue. Coba benar nggak? 950 ditambah. Benar, Pak. Ya, Pas. benar ya? Sama, Ya. Sama 102.417. Nah, jadi sebenarnya di sini ada dua kan jurnalnya. Ini kan sebenarnya ada dua nih jurnal di sini. Ada jurnal yang kaitannya sama amortisasi, kemudian penerimaan bunga juga. Jadi jurnal yang bunga tadi sama penjualan itu digabung jadi satu. Jadi makanya jadi kayak gini gitu. Oke. Nah, oke lanjut ya. Nah, kita dulu. Ya, ini kalau tadi berarti teman-teman udah bisa menggambarkan kan ketika dia tadi sampai dijual, kita mencatatnya bagaimana gitu. Jadi kita perlu mengetahui dulu pertama amortisasinya sampai dia dijual, kita hitung, kemudian interest revenue atau penerimaan pendapatan bunganya gitu kan. Kemudian barulah nanti kita catat pada saat penjualan gitu kan. Jangan lupa nanti dihitung juga kira-kira berapa dia berarti ada gain kan pada saat penjualan kalau di sini. Oke. Ya. Saya lihat jam nih, masih banyak kan? Belum jam 12 kan ya? Jam berapa sih sekarang? Belum jam 12 kan? 10 menit lagi, Bu. Sekitar 10 menit lagi, Bu. Oke, lanjut. Ya. Jadi untuk yang amortized cost, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti tadi kebayang ya, teman-teman harus membuat schedule of amortization kan? Kemudian di situ nanti kita akan melihat berapa interest revenue yang diterima, gitu kan? Kemudian nanti kalau misalnya dia dijual, itu kita lihat tanggalnya kapan dia dijual. Jadi kita harus mencatat juga amortisasi sampai dia dijual. Nah, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke yang tipe kedua tadi, yang apa? Held for collection and selling. Ya. Nah, jadi dia bilang nih pada saat perolehan. Nah, jadi di sini model akuntansi yang digunakan pada saat dia diperoleh, investmentnya diakui dengan metode amortized cost tadi kan. Kemudian akhir periode dilakukan penyesuaian. Kemudian penyesuaian itu nanti diakui sebagai other comprehensive income yang kita catat dalam akunnya unrealized gain or losses atau equity. Contohnya, oh iya, untuk yang di held for collection ini saya akan ambil contoh yang di buku ya. Jadi sebenarnya ini masih, ya saya akan stop share bentar, saya akan lihat yang di bukunya. Jadi di buku yang chapter, yang third edition itu, sebentar ya, itu di halaman, ini dia, the investment. Coba lihat di sini ya, bisa nggak saya share dulu? Oke. Ya, kelihatan ya? Jadi dia yang mana nih, masuknya ke yang, nah ini, yang ini. Jadi kita masuk ke yang, oke. Jadi kita masuk ke yang tipe, bukan yang held for collection, yang selling, yang selling ini, ya. Jadi tadi dia ini sebenarnya dia cuma penjelasan aja. Jadi untuk yang held for collection ini tadi masuknya ke yang jangka apa nih, pendek kan ya? Ya enggak. Jadi di sini coba teman-teman lihat ya. Business model, the investment, kemudian objektifnya not only to collect tapi juga menjual debt security-nya, dia bilang. Jadi contohnya company kayak Carrefour
mungkin ingin meng-collect atau mungkin ingin menjual investmentnya untuk memanage liquidity perusahaannya dia gitu kan. Jadi model dari held for collection and selling atau HFCS business model ini itu dengan menggunakan fair value on the settlement financial position karena company bisa memilih untuk menjual debt investment-nya dia gitu kan. Nah, tapi untuk perubahan fair value-nya itu nanti akan diakui atau di-recognize di other comprehensive income dibandingkan dalam profit and loss statement, dia bilang gitu. Oke. Nah, jadi ketika si debt investment-nya dijual, kemudian di company itu nanti akan merecognize gain atau loss dalam income statement atau mungkin nanti dia masuk ke dalam other comprehensive income. Oke, ini contohnya ya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, jadi ini ilustrasinya. Oke. Jadi untuk yang debt investment, held for collection selling, yang HFCS ini, itu sebenarnya entry-nya itu sebenarnya mirip dengan yang debt investment held for collection yang tadi, itu kan selama reporting period. Tapi yang tadi kan kalau tadi mereka di record sebagai dalam amortized cost gitu kan pengakuannya. Tapi kalau misalnya di dalam HFCS ini itu nanti dia pada saat reporting date, misalnya dia 31 Desember gitu kan reporting date-nya. Nah, perusahaan itu dia menyesuaikan cost pada fair value-nya dia. Jadi itu ada penyesuaiannya nanti. Ya. Karena HFCS ini nanti dia masuk ke unrealized gain or losses ya. Atau tadi yang other comprehensive income tadi. Nah, coba kita lihat ya ilustrasinya. Di sini adalah graph PLC purchase 100,000 pound 10% 5-year bond dengan interest payable-nya juga per Juli and January 1. Kemudian bond-nya itu dijual 108, 111, which result in the bond premium 8.000. Nah, ini tadi ya bond premium 8 ya ini nih Areta tadi ya. Buat tadi yang tanya. Jadi, result in the bond premium 8.111 dan effective interest rate-nya 8%. Nah, berarti ketika si graph ini membeli bond, itu dia mencatat debt investment di debit 108, 111, cash 108, 111. Nah, sekarang kita lihat tabel amortisasinya. Oke, nih. Nah, ini yang tadi ya, Areta dan teman-teman yang lain. Jadi pertama sama ya sebenarnya yang apa aja di cash receive, interest revenue, bonus. Berarti pertama kali ketika siapa yang bisa gambarkan ke saya? Kalau misalnya teman-teman nanti disuruh bikin ini, apa yang pertama kali teman-teman lakukan? Coba satu orang. Adrian? Yan? Iya, Bu. Ya, gimana Yan? Adrian, kalau disuruh bikin ini schedule of amortisasi ini, pertama gimana? Ditentukan dulu nilainya kan, Bu. Ya kan sering amount-nya diketahui nih 108, 111. Itu apalagi kan diketahui nih ada cash receive, interest revenue. Nah, di sini berarti bond premium amortisasi kan. Apalagi yang perlu apa yang pertama kali kita perlu Nggak tahu saya, Bu. Gimana? Lupa saya. Apa? Kurang yakin saya, Bu. Oh, kurang yakin ya. Siapa yang bisa bantu? Sama sih sebenarnya, mirip sama yang tadi sih. Sama sih, Bu. Ya, gimana Reta? Pertama kan tadi dapatnya tuh kita catat dulu bonds payable-nya, Bu. Itu kan tadi 108, 111. Terus karena di situ ada suku bunga yang ditetapkan 10%, maka kita cari dulu cash receive-nya. Berarti tadi karena dia sampai tadi Juli, berarti dia hitungannya 6/12. Berarti langsung aja dikali 100.000 dari yang kita beli tadi, dikali sama 10% suku bunga, terus dengan waktu 6/12, karena dia sampai Juli tadi, Bu.
Oke. Terus nanti dari interest revenue-nya itu kita ambil dari nilai tercatat yang tadi yang 108.111 itu. Terus kita kalikan dengan suku bunga bonds-nya yaitu 8% dikali sama waktunya yang 6/12. Jadi dapatnya nanti 4.324. Terus selisihnya itu jadi premiumnya. Karena kenapa premium? Karena cash receive-nya lebih besar daripada interest revenue-nya. Oke. Kemudian Terus nanti yang 107-nya tuh karena dia premium berarti dia akan mengurangi. Berarti 108,111 dikurang nanti sama 676. Iya, oke. Makasih Areta. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Jadi pertama tadi mungkin ini ya Adrian mungkin gue lihat di bawah tapi kok kayak gini hitungannya ya. Ada yang tadi ragu pas ngelihat. Karena ini kan sebenarnya ada clue-nya di bawah kan. Teman-teman sebenarnya bisa lihat aja sih ini ada clue-nya nih di bawah nih. Ada clue-nya juga nih, ada hint-nya di bawah. Tapi di sini dia kalinya 6/12 ya. Enggak 612. Nah, thank you Areta. Jadi pertama-tama kita udah tahu dulu nih carrying amount of bond-nya. Kita perlu cari tahu berarti cash receive-nya yang diterima berarti 100.000 tadi dari dia membelikan nilai bond itu 100.000 kemudian dikali sama yang nominal dari bondnya sendiri itu rate-nya 10% kan kali sama 6/12. Oke, berarti sampai sini ada yang ragu nggak teman-teman? Berarti kalau yang discount tadi nilainya di sini gimana tadi? Penambah Makin naik, Bu, makin naik. kan? Ini perlu diingat. Jadi kalau premium berarti dia akan Makin naik. Berkurang. Kalau premium makin Menurun. berkurang. Prinsipalnya dia di awal. Oke? Nah, jadi kalau dia amortisasi premium, jadinya makin lama makin turun nih. Jadi dia akan mengurangi debt investment-nya. Nah, berarti kita harus mencatat berikutnya adalah interest revenue on July, ya kan? Jadi pada Juli, berarti kita mencatat apa? Ada cash, nih. Sebenarnya untuk yang ini sebenarnya kan ada juga kita mencatat misalnya untuk yang cash dan interest revenue, kemudian interest revenue pada debit dan debt investment misalnya nanti di kredit. Jadi ini kan sebenarnya dia di kredit kan. Jadi kalau ini kan dia udah digabung. Nah, berarti apa yang di-record? Cash receive-nya 5.000, ya kan? Kemudian debt investment-nya dia per Juli 2019 ya. Kemudian debt investment di situ ada 676 ya kan. Dari sini semua. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ketemu ini itu udah gampang untuk buat record-nya nanti di bawahnya. Kemudian juga interest revenue-nya itu adalah 4.324. Ya. Ya. It's 12 hours. Ya, ada yang mau ngomong ya tadi ya? Enggak. Oke, lanjut. Nah, berarti investasinya kalau di sini itu dia kan single ya. Coba lihat di sini. Oh, salah ya. Salah tuh. Kalau yang di sini itu dia contohnya ke single security gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya tadi kita mencatat ini ya, jurnalnya itu kita catat berarti kan cash dan interest revenue, kemudian interest revenue di debit dan investment di kredit. Tapi ini kan sudah digabung gitu kan. Nah, ini pada Desember 31, jadi entry-nya itu adalah seperti ini. Dia berapa nilainya? Dan investment-nya jadi 703 ya. Interest revenue-nya di sini nilainya kan. Nah, oke. Nah, terus tadi yang dibilang bahwa ada fair value. Jadi penerapan dari fair value kepada debt investment ini. Jadi misalnya nih dia katanya assume fair value of the bond. Saya tulis ini. Oke. Ya. Jadi pada saat akhir tahun itu berarti yang kalau ini kan tadi kan dia premium ya. Nah, bedanya sama yang amortized cost itu adalah penyesuaian pada fair value. Oke, jadi bedanya tadi, kalau tadi kan nggak ada penyesuaian, kalau ini ada penyesuaian terhadap fair value-nya. Coba teman-teman lihat ya. Tapi kalau misalnya amortized cost, kita nggak perlu ada kita lihat gitu catatannya. Jadi kayak amortized cost dia nggak menyesuaikan untuk yang fair value-nya. Tapi kalau yang di fair value-nya ini pengakuannya itu dia nanti akan ada penyesuaian, ya. Oke.
Jadi kalau misalnya data fair value-nya ini kita nilainya wajib ya kita sesuaikan dari investment-nya dia. Gimana caranya kita menyesuaikan kira-kira? Kita lihat yang 31 Desember. Wait, ini ya. Ya, jadi yang per 31 Desember, teman-teman lihat yang paling dua atas ini. Dua teratas ini ya. Sorry. Begini ya. Jadi teman-teman lihat yang illustration dari yang, jadi kita ingin meng-apply nih fair value method yang tadi kita udah bahas ke debt investment-nya dia. Jadi dia mengasumsikan Desember 31 itu fair value dari bond-nya itu ada 105.000. Jadi asumsinya adalah, berarti sedangkan di sini dia berapa yang per 31 2019 berapa? 31 Desember 2019. 106. 106, ya. 106 yang ini ya. Ya enggak ini ya. Iya, Bu. Nah, berarti sekarang sedangkan di soalnya itu, saya nggak tahu ada di soal. Jadi di soalnya itu dia diketahui bahwa fair value of the bond-nya itu adalah 105.000. Jadi kira-kira kalau misalnya dia itu ada fair value 105.000 itu nanti kita mencatat apa kira-kira? Berarti pasar ini, jadi kan nilai cost-nya ini kan 106.732, sedangkan nilai pasarnya 105. Berarti nilainya itu turun kan? Ya nggak? Iya, Bu. Berapa? Ada loss. Besar berapa nilainya turun? 1.732. 1.732. Nah, 1.732. Nah, ini yang harus kita buat jurnalnya, penyesuaian. Ini harus kita buat fair value adjustment-nya. Karena kan, nih, di sini di bawahnya nanti ya. Ya, di sini. Jadi di soalnya dia membuat fair value-nya atau nilai pasarnya pada saat itu 105.000. Berarti kita buat adjustment-nya senilai ini. I think next slide. Nah, jadi di Desember 31 itu kita perlu mencatat yang namanya fair value adjustment. Ya, jadi di kredit 1.732, kemudian disesuaikan dengan unrealized. Nah, jadi kalau nilainya kan tadi berkurang ya, berarti kan kita perlu turunkan nilai debt investment kita dengan unrealized holding gain losses. Nih, unrealized holding or gain losses. Jadi penyesuaian fair value-nya ini tidak kita langsung. Kenapa? Kira-kira menurut teman-teman dalam penyesuaian fair value ini kenapa dia tidak langsung aja ke yang debt investment dia menyesuaikannya? Kenapa harus ke unrealized holding? Kenapa? Mau tahu nggak? Karena dia investasi jangka pendek tadi, Bu. Ya, oke. Terus yang lain mungkin ada? Nah, ini sebenarnya untuk yang tipe ini itu mirip-mirip sama kalau misalnya kita berbicara di account receivable itu ada yang namanya allowance for doubtful misalnya gitu. Yang fair value adjustment ini sebenarnya itu kaitannya sama itu. Mirip-mirip sama itu, maksudnya aplikasinya. Terus kayak misalnya kalau di aset tetap kita berbicara tentang accumulated depreciation. Nah, yang fair value adjustment-nya juga itu. Jadi penyesuaian fair value itu tidak langsung dijurnalkan ke debt investment, tapi kita diminta untuk menggunakan akun khusus yang dinamakan dengan fair value adjustment. Jadi gunanya untuk menyesuaikan debt investment terhadap nilai pasar gitu. Jadi berarti di sini fair value adjustment muncul ya untuk bisa menyesuaikan nilai investmentnya. Ya. Oke. Nah, lanjut ya. Bisa di tempat saya. Terus break 5 menit ya. Sebentar aja, lagi azan. Bentar ya. Kita break 5 menit, oke? Oke, Bu. Baik, Bu.
Oke, bisa kita lanjut lagi. Pada sholat atau gimana? Halo, Bu. Masuk semua, udah masuk lagi. Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita usahakan yang debt investment-nya bisa selesai dulu ya. Kalau misalnya nggak sempat equity investment, kita usahakan yang debt investment-nya selesai buat hari ini ya. Saya usahakan bisa cepat. Berarti tadi apa bedanya sama yang berarti fair value ini di sini ada fair value adjustment ya. Jadi teman-teman harus ingat, jadi ada yang namanya fair value adjustment di sini. Nah, jadi akun fair value adjustment ini sebenarnya gunanya untuk menyesuaikan nilai investment pada fair value. Jadi dia memang tidak langsung. Jadi gini, tadi kan ada debt investment. Sebenarnya dia untuk menjaga agar nilai investment itu tetap sesuai dengan nilai carrying amount-nya. Jadi misalnya kalau kayak di allowance sebelumnya kita belajar itu kayak pengurangannya berapa, terus kemudian dia berapa yang kita harus kurangi sehingga nanti nilai carrying amount-nya sama seperti semula, nah kayak gitu. Jadi yang fair value adjustment ini cuma untuk mengadjust itu. Nah, kemudian nanti misalnya ada penambahan atau pengurangan dalam debt investment-nya dia, itu kita sesuaikan dalam fair value adjustment. Sehingga nilainya itu bisa terjaga sesuai dengan carrying amount-nya dia. Contohnya tadi kan yang 105 dia kan ya. Kemudian kita kan fair value adjustment-nya jadi 1.732 kan, karena kan sebelumnya 106.732 kan kita ketahui yang di amortisasi schedule kita itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau menyesuaikan dengan fair value-nya, berarti kita harus membuat fair value adjustment sebesar 1.732. Jadi nilai debt investment-nya itu dalam jadi sebenarnya dia merupakan penjumlahan nih dari akun debt investment dan juga fair value adjustment. Okay. Tapi kalau di neraca akun fair value adjustment itu nggak muncul, jadi dia cuma ya nanti gunanya untuk membalancekan atau fair value dari si debt investment-nya dia gitu kan. Jadi misalnya tadi kan nilai debt investment kita udah saya bilang tadi 106 kan, kemudian ada fair value-nya 1.732. Nah, ketika masuk di neraca itu yang disajikan itu yang 105.000 jumlah yang sesuai dengan fair value-nya gitu. Jadi akun yang debt investment itu dia nggak akan terganggu dengan adanya perubahan fair value atau misalnya jumlah fair value tadi yang berubah-ubah sesuai dengan harga pasar itu nggak terganggu walaupun misalnya debt investment-nya tadi 106.732. Oke. Kita lihat berikutnya. Jadi tapi kalau misalnya fair value-nya itu 107.000 gimana? Kalau tadi kan 105.000 nih. Berarti apa yang terjadi? Fair value adjustment-nya gimana? Dicatatnya di mana? Jadi untuk fair value di debit, Bu. Ya, di debit. Jadi untuk fair value adjustment ini dia nggak ada default-nya ya, nggak ada yang kayak balance-nya di mana. Jadi dia kalau misalnya situasinya kayak tadi fair value-nya di bawah dari 105.000 kan berarti kan di bawah dari harga yang kita tetapkan itu berarti kita catat value-nya di kredit. Tapi kalau misalnya dalam fair value-nya nilai investasinya itu adalah sebesar 107.000, berarti kita catat fair value adjustment-nya itu di debit. Kan? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi tergantung dari bagaimana nanti per 31 Desember misalnya dia berapa nih harga kasarnya nanti. Nah, itu baru kita bisa menentukan nih mana fair value adjustment-nya di debit kah atau di kredit kah. Oke. Nah, kemudian juga akun dari fair value adjustment ini itu akan dibawa lagi ke tahun depan. Gitu. Jadi dia berarti akan ada penyesuaian juga nanti di tahun depan. Coba kita lihat berikutnya yaitu tentang portfolio of securities. Ada yang tahu portfolio securities ini maksudnya apa ya? Portfolio ini maksudnya apa? Portfolio. Securities. Semacam neraca gitu. Gimana? Semacam neraca gitu. Ya. Yang lain? Oh, kombinasi atau gabungan dari berbagai aktiva? Ya, biasa jadi mendekati ya. Oke, jadi ya, makasih ya Anissa, Adria. Jadi fair value adjustment ini kan kita bawa nih ke tahun depan. Maka tahun berikutnya itu kan tentu ada penyesuaian yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kaitannya erat sama yang si portfolio tadi. Jadi portfolio ini perusahaan yang memiliki portfolio. Jadi kalau tadi kan cuma ada single security nih. Coba teman-teman lihat di sini ya. Jadi kalau di sini di investment itu ada lebih dari satu. Jadi ada Watson, kemudian kenapa nih Caidah tadi baru masuk lagi.
ada Anacom. Jadi ada 2 di situ. Enggak, jadi investasinya itu lebih dari 1. Jadi kalau tadi kan kita lihatnya single security ya. Jadi investasinya cuma 1, kemudian tapi kalau misalnya perusahaan itu dia punya beberapa investasi tapi pola pengelolaannya sama. Jadi misalnya ada held for collection selling, jadi dari beberapa obligasi, jadi satu kelompok itu pengelolaan sahamnya sama nih. Maka pencatatannya itu bisa dikelompokkan. Jadi portfolio ini lebih kepada pengelompokan investasi gitu, ya. Di sini kebayang ya. Jadi portfolio itu adalah pengelompokan investasi. Jadi pengelolaan dan pencatatannya itu bisa digabung sebagai satu kesatuan yang nanti menjadi kelompok investasi portofolio kayak gitu, ya. Jadi contohnya di sini ada 2 portofolio, 2 macam obligasi dari Watson dan juga Anacom, ya kan? Oke. Nah, ini jadi di sini dia membandingkan amortisasinya di sini ya, cost-nya. Kemudian kalau di sini kan teman-teman lihat nih di slide ini, ya sama-sama yang saya punya ya, oke. Nah kemudian jadi teman-teman lihat ya, berarti dia membandingkan amortized cost-nya dengan fair value kan. Jadi dia membandingkan bukan dengan nilai pasar ya, tapi dia membandingkan amortized cost-nya dengan dengan nilai fair value-nya dan nilai wajarnya gitu di sini. Nah itu nanti lihat perbedaannya. Berarti contohnya kan 93537, kemudian fair value-nya 103, kemudian 200. Berarti kalau yang di sini gimana nih? Berarti dia turun kan, ya nggak? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya 180 gitu kan. Berarti di sini ada turun kan. Jadi kita bikin di sini ya pengurangan gitu kan. Nah, kemudian dijumlahkanlah obligasi antara si Watson dan juga Anacom ini yang sebelumnya oke, di sini ya. Nah, di sini statusnya adalah di sini kan ada ditambah nih previous fair value adjustment balance nggak ada. Ya, berarti bisa jadi kenapa nggak ada fair value adjustment balance-nya di sini? Kenapa belum ada? Ya bisa jadi ya nggak ada investment sebelumnya, ya nggak? Makanya nggak ada juga muncul fair value adjustment-nya dia. Tapi bisa jadi ada investasi, cuma nilai pasarnya itu nilainya nggak berubah gitu. Jadi maksudnya dia nggak ada fair value adjustment juga di situ. Oke? Nah, berarti kalau misalnya adjusting entries yang harus dipersiapkan oleh si web, jadi dia tadi ya web ya. Dia kan si web ini mempunyai, dia the web ini mempunyai 2 debt securities kan. Nah, kemudian berarti kira-kira dia berarti mencatat loss ya di sini ya nggak? Karena di portfolio dia kan satu kesatuan tuh. Jadi dia ada loss sebesar 9537. Ya, ini kan dia juga nggak ada fair value adjustment, jadi kan dia masih zero di sini kan. Ya, catatnya berarti unrealized holding gain loss pada equity. Nah, jadi dia langsung dijurnalkan fair value-nya itu di kredit, gitu kan. Nah, kemudian coba unrealized. Nah, kemudian setelah berarti kalau yang di slide saya ini dia nggak ada muncul. Kalau di sini kan, berarti kan di sini ada penutupan lagi accumulative other comprehensive income kan ya. Tapi kalau di slide ini dia nggak sampai ke penutupan. Teman-teman mungkin bisa baca juga nanti ini detailnya. Jadi setelah dia bikin adjustment, jadi bisa juga kita buatkan accumulated other comprehensive income karena dia nanti kategorinya dimasukkan ke dalam OCI atau other comprehensive income. Oke. Nah selanjutnya mungkin udah lama nih waktu berlalu, kemudian dia berpikir untuk menjual investasinya. Nah, yang dijual apa di sini? Coba kita baca. Assume sold the Watson bond. Nah, ternyata setelah ada investasi tadi siapa namanya? Web AG ini dia ingin menjual obligasi Watson, investasinya atau terhadap obligasinya Watson tadi kan. Harganya berapa? Dia menjual dengan harga 90.000 gitu kan. Nah, padahal amortized cost-nya itu adalah 94.214. Nah, berarti karena cost-nya misalnya 94 nih, lakunya cuma 90, berarti kita membuat apa di situ? Mengakui adanya loss, ya kan? Iya, Bu. Ya, karena dia lakunya cuma 90 nih, padahal cost kita udah 94.000, berarti kita ada loss
dalam penjualan bond itu sebesar 4.214 gitu kan. Dan di jurnalnya apa? Nah, jurnalnya berarti yang diterima kan cuma 90 kan. Loss on self investment, kemudian ada investment 494 214. Oke. Sampai sini all good ya? Aman semua sampai sini? Karena ini lumayan, tapi kalau misalnya teman-teman tahu alurnya, kayak misalnya tadi kan kita udah bicara tentang yang pertama amortized cost, kan. Kalau sekarang kita berbicara tentang portfolio securities. Jadi kalau portfolio securities ini berarti dia lebih dari satu kan, investmentnya dia. Nah itu. Kemudian, berarti kira-kira pencatatannya ini tadi ya, sampai sini. Kalau misalnya dijual, berarti dia cash 90, loss on self investment 4214, dan investmentnya 94214. Kemudian lanjut, berarti dalam ketika yang siapa tadi yang dijual, yang Watson, ya kan? Berarti kita harus menyesuaikan lagi kan, fair value-nya, ya nggak? Ya nggak? Tapi sebenarnya kalau misalnya pada saat dijual, kalau misalnya dia berupa portfolio gini, jadi kan ada adjustment 9537 tadi kan, ya nggak? Jadi previous-nya berapa tadi dia? Nih, ini kan? Ya nggak? Teman-teman lihat di sini ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya previous fair value, ini kan sebenarnya udah ada nih fair value adjustment yang tadi. Jadi previous dari fair value adjustment-nya ini adalah seleksi ini 9537. Nah, jadi untuk yang portfolio ini sebenarnya dia nggak yang otomatis hilang sih. Karena dia kan dalam satu kesatuan. Jadi minimal kalau investasinya maka fair value-nya itu tidak, sebenarnya dia nggak nempel secara individu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan dalam satu wadah gitu ada bola, misalnya banyak, itu ada kayak beberapa bola yang itu adalah jenis sekuritasnya atau investmentnya dia gitu kan. Nah, kalau misalnya bolanya satu hilang, itu kan dia sebenarnya yang fair value adjustment itu menempel ke si tempatnya dia itu, ke wadahnya. Jadi bukan ke bola-bola satu-satunya. Jadi kalau hilang satu dia masih ada, masih bisa di adjust gitu kan. Jadi fair value-nya itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya single, tapi beda kalau misalnya dia single securities, ketika dia dijual maka fair value adjustment-nya harus ditutup nih pada unrealized holding gain or losses atau equity. Tapi karena ini portfolio, berarti dia harus ada penyesuaian gitu kan. Nah, jadi previous-nya tadi adalah 9537, berarti sama dengan tahun lalu. Jadi walaupun si obligasi Watson-nya sudah dijual, tapi nanti akan kita terapkan implikasi pada adjustment terhadap si fair value-nya. Kira-kira kenapa nih dapatnya 45? Ya, gimana? Ada yang bisa menjelaskan kayak ini? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin T account, gimana ya? Saya nggak bisa tulis ya. I think it's draw. Saya nggak pernah nih. Kayak gini ya, like that tuh. Terus misalnya di sini adalah F, susah ya. Saya nggak bisa touch screen. Gini, jadi misalnya fair value what happened? Susah saya. Jadi kalau di sini fair value adjustment, teman-teman lihat ini aja ya, fair value adjustment di sini. Nah kemudian yang di sini kan dia sedang ada balance-nya kan, di kredit berapa tadi? 9537. Sedangkan sekarang kan dia itu fair value adjustment-nya itu yang punya si Anakom itu berapa? 5.000 kan? Berarti kita harus menghasilkan di sini 5.000 balance-nya. Gitu. Nah, berarti untuk bisa mendapatkan balance 5.000 di sini, itu teman-teman harus apa di sini? Berapa nilainya di sini kira-kira? Berapa? Ya, kurang berapa? Ya, di sini kan 9537 nih. Terus kita mau kan tadi kan udah dijual tuh satu kan, sedangkan si fair value adjustment-nya unrealized gain or losses-nya kan di sini kan 5.000. Kita mau mendapatkan 5.000 nih di balance-nya. Berarti berapa di sini? 4.537, Bu. 4.537. Jadi logikanya untuk mendapatkan itu dari situ. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah tahu kan awalnya dia 9537 di awalnya previous-nya, kemudian dia menjual salah satunya kan, berarti kan dia harus menyesuaikan nih unrealized gain or losses-nya jadi berapa, kemudian juga
kita bisa mengetahui berapa fair value adjustment-nya. Jadi dia balance-nya kan jadi 5.000, kan nilai yang si Anacom tadinya kan. Berarti di sini kita catat yang 4.537 nih dapatnya di sini. Oke? Sini. Terus berapa nih? Oke, setengah. Ada kelas nggak habis ini? Nggak ada? Ada, Bu. Oke, berarti lanjut ya, sedikit lagi sih, semoga entar lagi saya lihat dulu. Oke. Ya, sedikit lagi. Bismillah, semoga sedikit lagi. Jadi, berarti yang perlu kita catat penyesuaiannya itu adalah fair value adjustment-nya di debit 4573 ya, 37 ya. Ya enggak? Bentar dulu. Jadi dia kan saldonya diketahui nih. Jadi Anacom itu 5.000. Nah, gunanya tadi fair value adjustment adalah untuk menyesuaikan akun dari debt investment yang akan ditambah atau misalnya dikurangi nantinya dalam fair value adjustment ini. Nah, nanti akan kita hasilkan misalnya berapa nih nilainya yang kita sesuaikan. Jadi kalau tadi nilai debt investment-nya itu adalah nilai debt investment-nya di sini kan 200.000 gitu kan ya. Ya enggak? Terus adjusted dari debt investment-nya itu adalah 195 di neraca gitu kan. Nah, ini tuh contohnya. Jadi ada perbedaan kredit 5.000 kan jadinya di sini. Nah, saldo ini itu akan dibawa ke tahun. Jadi ini akibat saldo yang ini saldonya ini karena kenapa? Karena kita bawa fair value adjustment-nya terus kan. Jadi kita sesuaikan terus nilainya gitu. Nah, maka dia perlu di debit sebesar 4537. Oke, pada unrealized holding gain or losses. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat di posisi akhir, itu dia tadi udah dapat ya 4537 fair value adjustment-nya. Kemudian oke, saya dulu. Oke. Kemudian oh iya, sebenarnya di sini udah sampai selesai sih trading. Berarti teman-teman sih paling nanti kita untuk yang sekarang ini berarti kita baru sempat masuk ke yang held for collection and selling ya kan? Kalau ini kan dia sampai, jadi ini perbedaannya antara fair value dengan amortized cost yang tadi. Kalau fair value berarti dia ada penyesuaian atas fair value adjustment-nya gitu kan? Nah, kalau misalnya dalam held for collection selling ini dia nanti masuknya ke equity. Tapi kalau yang trading ini bedanya. Kalau trading itu kita masukin kemana kira-kira? Kalau misalnya kita berbicara tentang trading, itu nanti kita akan mengkategorikan dia akan dimasukkan sebagai income. Ya kan? Karena kan dia, kalau tadi kan istilahnya trading kita maunya apa? Dapat untung gitu kan ya. Jadi itu dimasukkan ke dalam pendapatan nanti jadinya. Kalau untuk yang trading, berarti kita belum masuk ke yang trading investment ya. Ya. Oke. Berikutnya. Jadi mungkin untuk sekilas aja equity investment. Nah, mungkin ini sebenarnya sebelum kita masuk ke yang debt investment, berarti satu lagi debt investment trading belum masuk ya. Sama sekilas nih saya liatin aja untuk equity investment buat teman-teman. Nah, ini tipenya tadi yang saya bilang. Jadi biar teman-teman bisa dapat gambaran juga buat minggu depan ya tentang equity investment ini. Jadi kalau yang berbicara tentang equity investment, berarti dia investasinya itu dalam bentuk apa tadi? Saham, gitu kan. Jadi kepemilikannya itu ya ada yang capital share, misalnya dia acquire capital saham dari perusahaan lain, ya. Nah, tapi ada yang misalnya nanti komisi misalnya dari broker atau misalnya fee, nah itu biasanya dicatat sebagai expense, bukan bagian dari investment, nilai investmentnya dia. Jadi untuk yang misalnya membayar broker atau fee ketika perusahaan meng-acquire perusahaan lain misalnya atau broker commission gitu kan nih dia. Broker commission and other fee incidental to purchase are recorded as expense. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam jumlah nilai investmentnya dia gitu kan. Nah, untuk yang kategorinya sendiri itu ada 3 ya untuk yang equity investment. Itu pertama adalah holding less than 20% dibilang. Jadi jadi ini kita bisa lihat kategorinya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membeli sebesar 0 sampai 20%, maka itu akan dicatat nih menggunakan fair value. Kemudian juga ada yang 20% sampai 50%. Nah, ini menggunakan equity method.
ya. Kemudian yang kalau misalnya dia memiliki lebih dari 50%, berarti ini masuknya ke consolidated statement. Nah, konsolidasi ini nanti di advance sebenarnya teman-teman belajarnya nanti. Oke? Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jadi dia tipenya tadi sudah saya dapat gambaran juga ya teman-teman ya untuk yang 0 sampai 20%. 0 sampai 20% ini dia juga nanti ada pembagiannya lagi, ada yang trading, ada yang non trading. Kemudian kalau yang trading dia menggunakan fair value. Kemudian yang non trading dia juga fair value. Kalau trading dia fair value pada income, kemudian yang non trading itu fair value pada equity, gitu kan? Oke, terus ya itu sebenarnya ringkasan yang untuk yang equity investment. Mungkin teman-teman bisa dapat gambaran juga buat nanti ke pertemuan berikutnya. Jadi ini juga dia. Nah, ini tadi yang saya bilang trading, non trading, kemudian valuation and fair value, kemudian ini juga dicatat dalam net income, ini dalam OC atau other comprehensive income. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kita sudah mencakup debt investment untuk yang held for collection and selling, tapi belum yang trading ya. Kemudian nanti mungkin lanjut juga ke yang equity investment. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? All good? Gimana nih? Ngantuk apa gimana nih? Enggak. Coba saya mau lihat kameranya nyala semua bisa. Gimana? Gimana? Udah kebayang? Untuk yang investment ini, jadi memang kelihatannya rumit ya, tapi enggak kan? Setelah dipelajari rumit nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Apalagi ya FCS, Bu. Lumayan, Bu. Yang dijual tadi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Panjang jalannya. Ya, panjang. Tapi teman-teman harus tahu tahapnya. Jadi kan pertama tadi dia apalagi amortisasi dulu kan. Kemudian kita harus catat juga revenue gitu kan. Yang amortisasi ini berarti sampai dia dijual. Kemudian revenue-nya jangan lupa. Habis itu dia baru pada saat dia dijual gitu kan. Nah, itu kan nanti ada step-stepnya tuh. Teman-teman nanti bisa lihat juga. Oke, oh ya, absensinya tadi saya nggak tahu nih alarmnya. Saya kasih sekarang di chat ya. Saya bikin G form. Bu, Island lagi bermasalah kalau nggak salah saya dengar, Bu. Iya, ini makanya saya nggak bikin island kok. Saya bikin G form. Bentar. Sini ya. Saya bikin di sini. Di chat ya. Wait. Oke, silakan. Diisi absensinya sekarang. Baru 3 orang. Quickly. Klik ya yang di chat absensinya. Baik, lagi bermasalah laptopnya, Bu. Oh gitu, nggak bisa ya? Siapa namanya? Fatir, Bu. Fatir ya, Fatir nggak bisa ya. Oke, kita catat aja nanti. Saya juga nggak bisa, Bu. Wahyu, kenapa Wahyu? Nggak muncul di Chrome, Bu. Ya, Bu, nggak muncul, Bu. Yang lain gimana yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Di Wahyu sama Fatir. Bu. Ya udah, Bu. Iya. Oke, udah 21. Oke, yang lain sudah? Saya juga screenshot di sini deh. Saya nggak bisa, Bu. Udah saya screenshot di sini juga. Tapi yang bisa langsung isi ya. Oke, Baik, Bu. buat hari ini mungkin bahasannya, jadi kita udah masuk ke investment, yang debt investment dan sekilas tentang equity investment. Karena tadi juga ada latihan yang akan dibahas sama yang tadi yang kasih Bapak, kerjakan itu dulu. Nanti saya coba cari latihannya deh, biar teman-teman bisa dapat gambarannya juga. Oke, kapan asisten kelasnya hari apa? Besok, Bu. Besok, Bu. Besok. Oh, besok.
Udah nggak apa-apa. Kalau bisa kerjain sebisanya latihan yang tadi kan, semuanya nanti saya bilang ke asistennya buat bahas di kelas asisten, ya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya kan? Bu. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup buat hari ini? Makasih ya buat hari ini. Bapak juga mungkin mau lanjut kelas lagi nih. Jaga kesehatan ya semuanya. Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Baik, terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu. Ya, Si makasih Bu. semua. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Oh, saya host. Ya, wait. Saya host. Ya, saya host. Berarti saya end meeting for all ya. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.